pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali itu dalam suasana Ramadan gitu ya. Semoga Ramadan ini tidak mengendurkan kita dalam belajar gitu ya, dalam kuliah gitu. Seperti biasanya hari ini kita masuk materi untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Malam hari ini kita masuk materi yang kelima ya. Ternyata sudah lumayan ya gitu. Nggak terasa kita di 2 pertemuan lagi, 6 dan 7. Ke-8-nya kita sudah UTS gitu ya. Hanya saja memang nanti ada terbentur libur Idul Fitri ya gitu. Jadi mungkin nanti ada terselang gitu. Jadi nggak langsung. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya share screen ya. Nah, baik teman-teman semua, tema yang akan kita sama-sama bahas dan belajar pada malam hari ini tentang konsep-konsep efek media. Oh teman-teman, share screen saya terlihat tidak? Sudah Pak, sudah terlihat. Ya, oke. Terlihat Pak. Oke, baik teman-teman. Tentang konsep-konsep efek media. Jadi ini berkaitan tentang bagaimana sebuah media dalam penyiarannya itu menimbulkan efek-efek kepada audiensnya atau kepada si konsumen media. Sebutannya macam-macam gitu ya. Kalau kita sebut media cetak pasti pembaca ya. Kalau kita bicara televisi, media audiovisual pasti pemirsa atau penonton. Kemudian kalau kita bicara media audio itu berarti pendengar. Nah, ini kaitannya dengan efek media berarti dengan efek media massa ya yang saya maksud di sini. Karena gini, bicara media ada namanya media massa. Tadi yang saya bisa bilang ada koran, media cetak, ada audiovisual televisi, ada audio, radio, ada media online. Tapi ada juga media baru. Termasuk di sini adalah media sosial, itu masuk ke media baru. Ya. Nah, tapi yang sama di sini adalah tentang media massa. Oke, yang pertama tentang efek media yang kita bahas di sini, yang kedua tentang bagaimana perspektif audiens aktif, lalu bagaimana perspektif audiens pasif. Nah, baik kita lanjut mengenai efek media. Nah, dalam efek media ini menurut KBBI kalau kita bicara tentang efek merupakan apa? Akibat, pengaruh atau kesan yang ditimbulkan pada pikiran penonton, pendengar, pembaca, gitu, dan sebagainya. Sesudah mendengar atau melihat sesuatu. Jadi sesuatu yang mempengaruhi kita, gitu. Contohnya apa? Ketika kita melihat film horor, gitu, wah kita jadi takut sendirian di rumah. Padahal biasanya berani, gitu ya. Gitu. Itu contoh salah satunya. Kemudian ketika kita melihat adegan yang sedih di televisi gitu ya, kita jadi ikutan menangis, kita jadi ikutan terharu gitu, bahkan terbawa suasana seperti itu gitu ya. Jadi akibat atau pengaruh atau kesan yang ditimbulkan. Nah, efek media menjadi perubahan perilaku sikap katakan maksud setelah mendapat terpapan pesan dan informasi dari media massa. Nah, tadi karena fokus pada pesan maka efek yang harusnya berkaitan dengan pesan disampaikan kepada media massa. Tadi ketika misalkan ada tayangan di media massa masalah begal gitu ya, kita jadi akhirnya jadi waspada. Oh, ternyata kalau gara-gara seperti ini ciri-ciri begal ya gitu. Ini bagaimana cara kita mengantisipasinya? Seperti itu. Ada efek yang seperti itu gitu. Efek itu termasuk dalam media. Ada perubahan perilaku, ada perubahan sikap. Dengan begitu misalnya tadi gara-gara kita menonton tayangan mengenai begal gitu ya di televisi, kita kalau naik motor kita jadi lihat-lihat misalkan gitu. Ada perubahan perilaku kita. Kita menjadi lebih waspada, lebih hati-hati. Ada perubahan sikap kita menjadi care terhadap sekeliling kita, gitu, lingkungan kita. Dan itu juga menambah pengetahuan kita gitu. Hingga kita jadi lebih waspada lagi gitu. Nah, memang kalau kita lihat memang kalau bicara tentang efek media massa memang ini cukup besar ya. Apalagi kemudian media massa ini tayangannya ke publik ya. Siapa saja bisa menonton televisi, siapa saja bisa membaca koran, siapa saja bisa mendengarkan radio gitu ya. Jadi tidak terbatas masalah skup daerah segala macam, tidak. Tempat manapun yang terpapar gitu ya siaran televisi, kita akan mendapat informasinya dari televisi tersebut gitu ya. Jadi ini karena itu pengaruh cukup besar. Nah, ini
Kate Arstem dan John E. Bowes dibilang apa nih? Efek media dalam mempengaruhi informasi dibagi menjadi dua bagian. Ada namanya efek primer, berarti efek utama di sini ya. Adanya terpaan dan peralatan pemahaman. Lihat nih, jika manusia tidak bisa lepas dari media massa, maka efek yang ditimbulkan sungguh-sungguh terjadi. Nah, ini contoh efek primer. Ketika media memberitakan tentang bencana gempa bumi di Palu dan Donggala, ini sambil contohnya seperti itu ya. Masyarakat tertarik untuk menyimak berita tersebut, bahkan tergerak untuk ikut memberikan donasi bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana tadi. Karena dilihat bencana itu cukup besar waktu itu ya. Sebenarnya tidak hanya Palu Donggala, waktu itu banyak ya daerah-daerah di sekeliling kita gitu. Ada dulu ada banjir di Sukabumi, langsung di Sukabumi. Kita tergerak karena dilihat ternyata bencananya masif banget gitu ya. Ternyata ini banyak menimbulkan kerugian korban, tidak hanya harta tapi juga korban jiwa. Hingga kemudian kita tergerak untuk membantu, memberikan bantuan gitu ya. Itu efek primer. Jadi langsung orang bergerak. Ada juga efek sekunder. Nah, nih, efek yang ditimbulkan adanya perubahan tingkat kognitif. Apa kognitif? Perubahan pengetahuan sikap kita tadi ya. Dan perubahan perilaku, menerima dan memilih. Yang termasuk efek sekunder adalah perilaku penerimaan yang di bawah kontrol langsung dari sumber pesan. Contohnya, efek sekunder saat media mengulas tentang gempa bumi di Lombok misalkan. Karena itu daerah rawan gempa, media memberitakan bagaimana membuat rumah tahan gempa, sikap segala macam. Nah, gara-gara tadi ya ada berita tentang gempa gitu ya. Kemudian media juga menyoroti bagaimana membuat rumah tahan gempa. Kita menjadi prepare gitu ya. Kita menjadi hati-hati kemudian kita kayaknya bagus juga nih kalau misalnya rumah seperti ini juga kita buat di daerah kita sendiri gitu. Karena ternyata daerah kita juga tidak bisa lepas dari gempa gitu. Ini menarik. Ya itu kayak gitu. Efek sekunder. Kalau tadi yang pertama berkaitan langsung dengan memberikan bantuan kepada si korban, kalau yang kedua tadi kaitan dengan ke diri kitanya, gitu ya. Bagaimana kita mengatasi kalau bisa itu terjadi di daerah kita. Gitu. Tadi membuat rumah yang tahan gempa atau kemudian menyediakan tempat-tempat untuk apa? Kan gempa biasanya ya tempat-tempat yang untuk tempat berlindung, gitu ya, seperti itu. Nah, kita bicara tentang teori efek media. Sebenarnya kalau kita bicara efek media itu memang itu dimulainya saat muncul pertama kali televisi, audiovisual. Dulu memang sempat ada di saat pemunculan media cetak, tapi tidak semasif saat kemunculan televisi. Gitu. Kita lihat nih, ada periode awal ya mengenai efek media teori-teorinya. Ada periode 1930 sampai 1950, unlimited effect. Efek tak terbatas. Ini disebut dengan teori stimulus respon. Ini teori ini sangat terkenal ya, SR teori. Atau dengan teori peluru atau teori jarum suntik, jarum hipodermik gitu ya. Jadi pada teori ini di tahun ini adalah apapun yang dipesankan oleh sebuah media gitu ya. Ini kemudian langsung dilaksanakan oleh si orang yang menerima pesan atau informasi tersebut. Sepertinya hanya peluru ya, kayak ditembakkan langsung kena jantung misalkan. Orang yang kena langsung mati atau langsung kena luka. Sama dengan jarum suntik langsung masuk ke dalam tubuh. Ini kayak gitu. Jadi orang yang menerima pesan tersebut akan langsung menerima. Nah, ini pada zaman perang dunia ini dijadikan sebagai ajang propaganda peran media seperti ini. Untuk mengumpulkan massa. Dulu model Nazi seperti ini. Gitu ya. Media kan dikuasai oleh Nazi, kemudian mereka diberikan pemahaman gitu tentang bagaimana Nazi, pemahaman segala macam. Kemudian terbentuk menjadi sebuah sikap begitu ya. Menyerang ya ikut menyerang gitu ya. Jadi seolah-olah konsumen media tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa kemauan media. Itu namanya teori peluru atau teori jarum suntik gitu ya. Jadi seolah-olah tadi seperti saya bilang, penikmat media, konsumen media, audiens media itu mereka seperti tidak diberikan kesempatan gitu. Ada pilihan lain enggak? Pilihannya ya tadi yang disodorkan oleh si peran media gitu. Isi-isi media. Nah, ini jarum suntik menjelaskan bagaimana pas perjalanan sumber jadi pesan dari sumber komunikator kepada komunikan gitu ya. One way direction, satu arah. Lihat nih. Efek media sangat sederhana karena hanya melewat dampak pesan yang disampaikan, di mana media memberi stimulus, komunikan menanggapi dengan respon sehingga menimbulkan stimulus respon. Responnya dari pesan yang disampaikan. Nah, periode selanjutnya, nah nih,
1950-70. Efek terbatas. Tidak lagi unlimited, tapi limited gitu. Nah, pada masa ini, nah ini teman-teman, kalau tadi dianggap sebagai konsumen media seperti seolah-olah mereka tidak punya sikap, mereka tidak punya pilihan, pada periode ini konsumen media dia punya sikap sendiri terhadap isi media. Jadi dia punya pilihan. Kalau misalkan di media ada ajakan perang segala macam, dia bisa memilih. Oh, saya nggak ikut perang misalkan. Oh, saya nggak setuju dengan pendapat ini seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa yang mendukung efek media ini, ada perubahan sikap segala macam, kekuatan lihat segala macam nih, teman-teman bisa baca. Seperti itu. Dan memang itu yang terjadi sekarang. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena orang-orang terpelajar makin banyak. Orang yang mengerti itu makin apa ya? Makin bertambah besar gitu ya. Kalau yang awal-awal dulu karena dicekokin mungkin yang tingkat pendidikan tidak begitu banyak besar, tapi yang ini udah mulai gitu. Jadi orang sadar dengan sebuah informasi itu tidak harus ditelan mentah-mentah, tapi harus dicari benar atau tidaknya gitu. Nah, pada masa inilah kemudian teori jarum suntik menjadi tidak berguna lagi, tidak akhirnya menjadi tidak diperlukan lagi. Akhirnya mati dengan sendirinya, ya. Makanya teori jarum suntik ini tidak lagi digunakan sebagai teori komunikasi. Dulu sempat digunakan, tapi sekarang enggak mengenai efek media. Karena tadi bicara tentang konsumen kan, begitu konsumen sudah sadar bisa memilih, otomatis gugur gitu kan. Karena tadi teori jarum suntik kan dia bicara tentang si konsumen mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh si media terkait informasinya tadi ya. Ini perubahan sikap. Jadi pada masa ini adalah teori ini adalah disonansi ini mereka ada selektivitas ketika memilih sebuah informasi yang baik buat dirinya atau yang benar buat dirinya gitu. Ya. Jadi tidak mentah-mentah ya, seperti saat kita sekarang lah. Kita kan menerima informasi sekarang juga tidak gitu, tidak langsung mentah-mentah ini benar enggaknya kan gitu. Kita ada check and recheck-nya, kita ada proses tabayunnya. Kita akan mencari proses informasi yang lainnya gitu. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Baik, Pak. Nah, kemudian ada istilah efek terbatas. Nah, ini teman-teman bisa baca aja mengenai pengaruh media massa. Jadi ini mengenai bicara bagaimana sebuah media massa mempunyai efek bagi pengaruh bagi masyarakat, terutama faktor psikologisnya. Nah, efek terpaan media massa terjadi karena rendahnya terpaan media massa dan adanya perlawanan. Maksudnya gini, ketika misalkan sebuah media gitu ya mempengaruhi faktor psikologis gini, ada kalanya ketika kita sebuah membaca media gitu ya, ketika kita baca pertama kali, wah ini beritanya nggak benar nih menurut kita ya. Kita coba cek mencari sumber-sumber lain, oh kayaknya nggak benar. Tapi ternyata informasi yang dimuat terus-terusan oleh si media tersebut, bahkan didukung oleh media-media yang besar, gitu kan? Didukung informasinya sama gitu, terus-terusan gitu, hingga yang tadi yang kita anggap salah menjadi sebuah kebenaran. Hati-hati dengan media seperti itu. Paling gampangnya si pembuat berita misalkan orang yang berkuasa atas media, ya bisa pemerintah atau siapa misalkan. Misalkan gini, hasil pemilu misalkan, mungkin kita akan menganggapnya wah kayaknya salah nih hasil pemilunya dengan data segini. Tapi dengan banyaknya pemuatan media, pendapat ahli di banyak media didukung segala macam gitu kan, hingga akhirnya kita lalu menjadi percaya yang tadinya kita nggak percaya, yang tadinya kita menganggap ada kecurangan misalkan, oh ternyata nggak ada kecurangan, bisa saja seperti itu terjadi gitu ya, gitu media ya, terefek media. Kan kita begitu ya, kalau kita kena informasi terus-terusan yang walaupun kita anggap salah, lama-lama kita anggap itu benar karena tadi kita kena terpaan terus-terusan gitu, apalagi kemudian dari banyak media. Oke, lanjut. Nah, tadi era sampai tahun 70-80 mengenai efek moderat. Nah, ini. Ya ini, kalau tadi mulai selektivitas, era 70-80 nih sampai dengan sekarang tuh mampu menyaring efek yang dibuat oleh media massa. Jadi ada memang yang tidak benar-benar ikut terhadap pesan yang disampaikan oleh media massa gitu. Karena tadi perubahan ada perkembangan di masyarakat gitu.
pendidikan, lingkungan sosial, kebutuhan segala macam itu sendiri gitu. Lagi berkaitan dengan kalau kita kaitkan dengan teori kebudayaan, cultural theories ini oleh Stanley Baron dan Dennis Davis. Bahwa konflik sosial berlangsung terus-menerus bukan menjadi sesuatu yang hanya diberikan begitu saja ke publik. Masyarakat bersikap pasif namun ikut aktif dalam mengolah informasi tersebut. Kaitannya dengan apa? Sebuah informasi yang diterima oleh seseorang itu tidak serta-merta langsung mempengaruhi orang tersebut, tapi dipengaruhi oleh tadi kebudayaan, sistem yang ada di lingkungannya. Gitu. Kenapa? Karena sebuah informasi dari media, misalnya dari televisi, kan itu kadang-kadang berada di luar kebudayaannya. Contohnya gimana? Sebuah berita dari siaran televisi nasional misalkan, berpusat di Jakarta kan, berita tersebut kan informasi didengar di daerah, misalkan di daerah Aceh gitu kan. Tidak serta-merta orang Aceh itu akan mau melakukan apa informasi tersebut atau percaya. Karena ini memang berbunturan atau tidak sesuai dengan budayanya. Bisa aja seperti itu. Ya, gitu. Jadi mulai ada proses saring di situ, menyaring. Bagaimana tentang perspektif audiens aktif? Nah, ini tadi teman-teman. Ini kaitannya adalah berbalik dengan baik, sebelum ke aktif, saya ke pasif dulu deh, yang rada gampangan. Yang ketiga deh, nggak apa-apa. Ya, saya agak balik. Ini proses audiens pasif tadi dikaitkan dengan peluru, dengan teori tadi, jarum suntik tadi, atau teori peluru, di mana dianggap audiensnya pasif, menerima apa saja yang disampaikan lewat media, informasi apapun, dan dia mau melakukan apapun gitu ya. Nah ini tadi yang di era-era yang 30-50 tadi ya, 1930-1950 gitu ya. Medianya, jadi media punya kekuatan penuh untuk mempengaruhi si audiens dari media gitu. Kemudian itu yang kemudian makin berkembang di era selanjutnya. Audiens tidak lagi kemudian menjadi pasif gitu, tapi menjadi aktif. Aktifnya apa? Tadi di mana sebuah konsep berisi gagasan tentang proses komunikasi dianggap sebagai sebuah ide, di encode. Jadi ada kode-kode tertentu gitu ya dalam pesan. Dikirim dalam bentuk decode. Kemudian decode itu diterjemahkan gitu. Kemudian dipahami secara identik oleh si pengirim. Jadi ketika dalam sebuah proses komunikasi kan sebuah gagasan dalam media itu tidak semata kita langsung mengerti kan, ada beberapa yang harus kita terjemahkan. Tadi proses encode dan decode tadi itu ya yang terjadi gitu. Sebenarnya teori ini dulu berkaitan dengan dulu yang sandi Morse. Sandi Morse kan kayak begitu ya. Sandi Morse gitu ya. Teman-teman pernah belajar model titik-titik itu, kemudian diartikan, di-encode kode-kode tersebut, kemudian di-decode, diterjemahkan, kemudian baru dikirimkan kepada khalayak, kepada umum. Ini artinya ini kayak gitu. Nah nih, makna tidak dalam pesan melainkan pemahaman dengan faktor seperti konteks tujuan gitu. Nah nih, di situ bahwa khalayak tidaklah pasif tapi aktif menentukan sendiri gitu. Nah, era dalam keterbukaan media ini kaitannya ya, di mana audiens menjadi aktif. Citizen journalism kaitannya dengan itu juga. Tapi yang lebih jauh adalah bagaimana kemudian sebuah media sebenarnya adalah media yang benar ketika memberikan sebuah informasi, sebenarnya fungsinya hanya sekedar memberikan informasi. Benar atau salahnya itu ada di tangan si pembaca ketika menyimpulkan sebuah tulisan, ketika menyimpulkan sebuah penayangan di televisi atau didengarkan lewat radio. Harusnya seperti itu. Media harusnya tidak mempengaruhi dari audiens. Seolah-olah si A yang salah, si B yang benar. Enggak. Tapi yang media yang benar adalah menyajikan data. Pendengar, pembaca televisi, penonton televisi atau pendengar radio itulah yang kemudian menentukan oh si A si B-nya karena sesuai dengan keyakinan dirinya setelah memaknai informasi yang ada gitu ya. Gitu teman-teman. Itu aktif. Gitu. Nah, aktif tadi kenapa? Seiring perkembangan zaman tadi ya, pendidikannya bertambah, umurnya bertambah, pengalamannya juga bertambah gitu. Nah, ini konsep khalayak.
Manusia pada dasarnya memiliki intelijen dan otonom. Nih, intelijen, kemampuan berpikir ya. Otonom, punya mandiri, sikap mandiri dalam menggunakan media. Jadi pada dasarnya adalah manusia ini mungkin yang sekarang kita rasakan adalah manusia mempunyai kekuasaan untuk memilih media apa yang dia suka. Media mana yang dia butuhkan benar-benar informasinya yang kemudian dia percaya gitu ya. Jadi tidak serta-merta kemudian dia menganggap ikut dengan apa yang dikatakan media, enggak. Kan tadi manusia punya daya pikir sendiri. Apalagi sekarang ya, media itu sudah cukup banyak banget di sekeliling kita. Hingga akhirnya manusia seperti saya misalkan ya, contohnya saya kan memilih media mana yang saya suka, yang sesuai dengan passion saya gitu. Yang sesuai dengan karakteristik saya, benar gitu. Ada orang-orang yang mungkin sifatnya religius, dia kan hanya banyak menguasai media-media yang bersifat religi dengan hubungan dengan agama. Ada orang-orang yang senang dengan olahraga, dia hanya menguasai media-media yang olahraga aja senangnya. Yang senang masak pun begitu, tergantung hobi dan passionnya. Sudah begitu orang menentukan media. Ya. Hingga kemudian akhirnya media-media yang bersegmen lah yang kemudian mempunyai apa ya, audiens fanatik gitu ya. Karena tadi mereka akan menjadi loyal di situ. Lihat nih, keaktifan halayak tidak hanya terbatas pada proses menginterpretasikan pesan media, tapi memanfaatkan itu secara sosial dalam penggunaannya. Jadi karena tadi sesuai passionnya, misalkan apa? Saya suka dengan media-media yang berbau masakan. Karena saya suka masak, kemudian tadi apa yang saya dapat informasinya di media tersebut, langsung saya aplikasikan dalam masakan saya misalkan. Seperti itu. Ya. Hingga akhirnya si pemilik media pun akhirnya akan berpikir mencari segmen-segmen seperti itu. Gitu. Contoh paling mudahnya ginilah. Ketika saya paling gampang menggambarkan grup MNC lah ya. Kenapa dia punya RCTI, kenapa dia punya iNews, kenapa dia punya Global TV, kenapa dia punya MNC. Dia punya 4 media televisi ya, tapi segmennya berbeda-beda. RCTI dibikin segmen apa? Middle up, kelasnya B ke atas, menengah ke atas. Banyak sinetron yang high class misalkan gitu. Tayangan-tayangan yang olahraga yang kayak seperti itu gitu ya. Dibikin segmen seperti itu. Ada iNews yang TV khusus berita, orang-orang yang senang berita. Ada lagi grup MNC, middle up gitu ya. Apa televisi MNC yang bawah musiknya banyak-banyak dangdut misalkan gitu. Jadi untuk orang pedesaan. Ada juga Global TV untuk anak-anak. Dibikin segmen-segmen seperti itu. Fungsinya apa? Untuk mendapatkan tadi audiens media yang loyal. Kan media begitu. Kalau mendapatkan penonton televisi yang loyal, sering ditonton, ratingnya akan naik. Dengan rating naik, pasti iklannya juga akan datang ke program tersebut, gitu ya. Nah, yang digunakan dalam perspektif audiens aktif ada use and gratification. Ini terkenal nih, teori-teori seperti ini ya. Ini kaitannya dengan why do people use media and what do they use them for, gitu ya. Bahwa sebenarnya halayak mengerti apa isi media dan media mana yang menurut mereka bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Tadi audiens secara mandiri akan menentukan media apa yang dikonsumsi, gitu ya. Nih lihat nih, hanya saja halayak aktif dianggap sebagai article of fact apa nih? Jadi ditimbang secara empiris. Jadi menurut pengalaman di lapangan gitu ya. Jangkauannya memang kalau dalam penelitian ini, dalam teori ini masih terlalu luas ya, belum di ini. Tapi yang pasti memang gagasannya adalah tadi, audiens media akan memilih media apa yang dia suka. Ya seperti kita sekarang inilah, gitu ya. Nah ada lagi nih, kemudian kalau halayak dalam use and gratification apa nih? 2 dimensi, ada orientasi halayak, kualitatif, ya. Selektivitas pasti ya, keterlibatan dan kegunaannya, terutama buat tadi si orang yang menggunakan media, konsumen media tadi gitu ya. Kemudian waktu yang seperti apa gitu. Kemudian tapi teori ini punya dianggap ada perkembangannya lamban gitu ya. Adanya dominasi riset pada efek media,
Kedua, asumsi teoretik, sehingga dianggap tidak eksplisit. Jadi teori ini memang tidak berkembang karena memang penelitiannya dalam tanda kutip nanggung gitu ya. Tidak secara detail, tidak langsung ini gitu ya. Banyak oleh asumsi-asumsi gitu. Jadi tidak secara empiris dilakukan, melihat di riset di lapangan seperti apa gitu. Karena tadi akhirnya ini berkembang menjadi pemikiran yang luas gitu ya. Apa yang menjadi ciri-ciri dari audiens aktif? Ya, ada selektivitas. Jadi tadi seperti saya bilang nih, audiens lebih memilih dalam memilih dan menggunakan media. Jadi tidak sama melihat, mendengar atau membaca media. Saya gitu ya. Saya kalau baca media misalkan, saya kalau baca media harian, saya baca media cetak ya misalkan. Saya hanya baca yang saya percaya, kayak Kompas, Tempo gitu ya, Republika gitu contohnya. Yang akan saya baca. Majalah pun begitu, saya selektif gitu. Media online pun saya juga selektif akan memilihnya. Jadi tidak semua media media online saya baca, enggak. Dari media ya, saya pikir beritanya masih cukup berimbang lah gitu ya. Walaupun saya tahu gitu di dalamnya mungkin ada aja yang karena pemilik modalnya berhubungan dengan penguasa misalnya ada yang di unsur-unsur yang di kepentingan penguasa, bisa saja kayak seperti itu ya. Oke. Selektivitas memilih media. Jadi kita tidak akan membaca berita atau melihat berita yang dari media yang tidak jelas gitu ya. Karena takut informasinya saja juga tidak jelas. Yang kedua, utilitarianisme. Apa nih? Ya nih, audiens lebih memilih media yang dianggapnya bermanfaat. Bermanfaat buat dirinya terutama. Tadi kaitannya dengan masak-memasak misalkan. Saya akan memilih media yang masak karena saya senang masak. Bisa saya aplikasikan langsung. Bisa saya buat jualan misalkan. Nah, itu penting. Karena bermanfaat buat dirinya. Ngapain saya baca-baca media yang mungkin nggak ada hubungannya dengan kepentingan saya misalkan. Gitu. Saya misalnya senang musik gitu ya. Saya akan banyak membaca tentang media-media musik. Saya sering senang dengan chord-chord gitar gitu. Kenapa? Karena saya senang main gitar gitu. Ingat saya aplikasikan ke permainan gitar saya misalkan. Contohnya. Atau senang main bola juga gitu. Teman-teman senang main bola, laki-laki akan mempelajari bagaimana strateginya bermain bola. Tika-tikinya kayak gimana gitu ya. Operan-operan kakinya seperti apa gitu. Ini kemudian dipraktikkan ketika dalam bermain bola gitu. Ada nilai kemanfaatannya. Yang ketiganya, intensionalitas. Ini. Ada orang yang audiens lebih memilih isinya ketimbang pertimbangan aspek luarnya. Memang seperti ini rada agak diperdebatkan ya. Gitu. Dulu ketika saya awal-awal menjadi wartawan ya, di era tahun saya mulai menjadi wartawan tuh di tahun 99 ya. Jadi saya wisuda S1 aja 99 ya. Setelah wisuda saya nggak lama jadi wartawan. Di era 99 atau tahun 2000-an awal itu isi itu sekitar 70% isi, 30% foto gitu ya, kalau di media cetak ya gitu. Nah, kemudian yang sekarang itu agak berubah. Mungkin 60% banyak foto, desain, 40% baru isi gitu. Jadi orang lebih melihat tampilannya dulu, menarik atau enggaknya baru dia konsumsi. Gitu. Kalau dulu iya, orang lebih suka ngeliat isinya gitu, bukan pada aspek luar ya. Desain seperti apa nggak peduli, yang penting isinya buat dia bagus. Gitu. Cuman memang nggak tahu, zaman sudah mulai berubah ya. Orang sudah melihat media, dilihat dari tampilannya dulu, bagus apa enggak desainnya. Kalau menarik dia akan mulai baca isinya. Bahkan unsur media menjadi daya tarik tersendiri gitu ya, masalah desain. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, keterlibatan atau usaha. Aktif mengikuti dan memikirkan penggunaan media. Ini yang kemudian muncul citizen journalism. Jurnalisme warga negara istilahnya kalau bahasa Indonesianya ya. Kompasiana misalkan. Itu kan kayak gitu. Jadi model-model seperti ini adalah mereka memproduksi berita sendiri, mereka juga mengkonsumsi beritanya juga bersama gitu. Jadi memproduksi media juga, kemudian juga ikut mengkonsumsinya gitu kan. Sesama anggota Kompasiana kan kayak begitu gitu ya. Kemudian tidak mudah terpengaruh gitu. Lihat nih, audiens tidak mudah dipengaruhi oleh media yang digunakannya gitu. Kenapa? Karena audiens aktif tadi
dia punya tingkat intelijen, dia punya sikap otonom, punya kemandirian dalam pola berpikir dan bersikap, gitu ya. Dia tidak langsung mudah dipengaruhi. Kalaupun terpengaruh, dia akan mencoba mencari padanannya, lawannya, agar seimbang informasi yang diperoleh. Oke, teman-teman, ini apa sih tadi sudah saya bahas sebelumnya. Oke, 20 slide sudah saya sajikan. Baik, sebelum ada bisa buka role tanya jawab, saya teman-teman ngambil gambar dulu ya sebagai bukti pembuktian kita kuliah. Silakan teman-teman ditampilkan wajah yang ganteng dan cantiknya. Silakan. Ayo. Yang pakai jilbab boleh pakai jilbab dulu. Oke, udah semua? Iya, sambil ya. Udah semua? Wajahnya ditampilkan. Oke, sambil ya. 1, 2, 3. Ya, saya save dulu ya gambarnya. Oke, teman-teman, saya sekali lagi ambil lagi ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Oke, teman-teman. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Silakan. Yang lagi di jalan nggak apa-apa, nggak on kamera tadi. Silakan. Ada yang mau tanyakan dari sini? Budi, Ya, saya mau diskusi aja sih Pak. Iya, silakan Trisna. Indah boleh Pak manggilnya nggak apa-apa Pak. Oh, Indah aja. Kalau Trisna takut manggil Bu Dekan Iya, ya? iya Pak. Iya, silakan. Jadi gini, mau diskusi soal saya baru melihat berita tuh di Detik, di Instagram Detik soal Reza Arab yang kayak ada efek samping dari penggunaan media sosial gitu loh Pak. Jadi efek yang ditimbulkan juga sama seperti misalkan kita kayak keracunan gitu loh. Nah itu apakah benar-benar sampai separah itu Pak efeknya kalau misalkan kita menggunakan media sosial terlalu berlebihan atau yang kayak gimana gitu? Ya, memang konteksnya memang seperti itu teman-teman ya. Tinggal tergantung dari kitanya sendiri gitu. Kan kita punya kekuasaan untuk menentukan media apa yang kita konsumsi, ya. Seberapa banyak kita mengkonsumsi media gitu. Seberapa banyak kita tergantung pada ini gitu ya, pada HP. Seberapa banyak kita menggunakan HP ini sebagai apakah hanya sebagai sekedar mencari informasi atau menjadi sesuatu yang menjadi sebuah pegangan kita. Pegangan apa? Maksudnya pegangan apa? Apa-apa tidak bisa terlepas dari sini gitu. Itu tergantung kitanya. Kalau dia kemudian menjadikannya sebuahnya sebagai sesuatu yang atau katakan sebagai nyawa keduanya, mungkin akan terjadi seperti itu, gitu ya. Dia tidak bisa hidup dari sini, misalkan. Gitu. Nah, memang seperti itu. Jadi sebenarnya remote-nya ada di tangan kita, gitu. Remote-nya ada di diri kita, gitu. Sebenarnya tidak hanya kita bicara konteks media sosial ya, yang sepertinya membuat kita kecanduan. Segala sesuatunya kalau kita berlebihan pasti tidak akan baik, gitu kan? Ya, membuat kecanduan tadi, gitu. Yang akhirnya seolah-olah meniadakan hal-hal yang lain, kayak gitu. Itu Indah, bisa aja kayak gitu. Ya. Iya benar Pak. Jadi kayak jatuhnya dia lebih kecanduan gitu ya Pak. Jadi kayak
Kalau Reza Arab ini dia lebih yang ditimbulkan tuh kayak apa, nafsu makannya jadi berkurang, terus kayak gitu-gitu deh Pak. Sampai ke fisik gitu, jadi lebih terganggu fisiknya dan lain-lain, psikologisnya juga. Ya, ya sebenarnya riset sebelumnya, sebelum masalah, kalau tadi Reza Arad kan lebih pada empiris ya, pengalaman pribadinya. Dulu tuh ada riset mengenai di dalam dunia pertelevisian juga kayak begitu. Kalau dulu malah risetnya, yang itu dulu bagaimana tayangan kekerasan di televisi itu ternyata mempengaruhi penonton televisi. Oh iya, anak-anak apalagi terutama ya Pak. Nah itu dia gitu. Jadi meniru anak-anak menjadi keras. Jadi seolah-olah karena dia melihat di tayangan televisi, kekerasan di televisi, seolah-olah itu menjadi sebuah hal yang biasa buat anak-anak. Jadi menonjok, menendang orang itu hal yang biasa gitu buat anak-anak. Itu kan berbahaya gitu. Bahkan adik-adikan membunuh pun buat mereka itu menjadi suatu hal yang wajar gitu. Nah itu kan harus ini. Dulu ada risetnya gitu. Bahkan ada teori sendiri gitu. Saya lupa teorinya apa ya yang berkaitan dengan itu gitu ya, di dalam teori komunikasi gitu. Nah itu kayak begitu. Jadi jauh sebelum muncul muncul media sosial yang dirasakan oleh Reza Arab, itu di dalam konteks media massa yang katanya dengan para televisian sudah ada hal seperti itu. Gitu. Nah tadi balik ke kita, lagi bagaimana kita bijak menggunakan ini ya sekarang nih ya. Jangan kita menjadi, kalau istilah saya, jangan menaruh gadget itu di hati kita. Gitu. Di hati kita apa-apa seolah-olah kita nggak bisa hidup tanpa ini nih, bahaya gitu. Ya, seolah hidup kita bangun tidur ngecek HP, mau ngapain ngecek HP, kemana-mana di bawah HP-nya gitu ya. Seolah-olah HP dompet ketinggalan nggak apa-apa, begitu HP ketinggalan paniknya luar biasa. Wah itu saya banyak nemuin hal seperti itu gitu ya, di mana-mana gitu ya. Nah buat teman-teman kayak gitu ya, bijak menggunakan ini ya, menggunakan ini banyak. Gitu teman-teman ya, menggunakan HP. Oke, terima kasih Pak Budi. Iya, sama-sama. Ya memang tantangan kita seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya tidak hanya kita. Saya sih khawatirnya ke anak-anak nih, adik-adik kita gitu ya, yang mungkin belum mengerti, tapi mereka sudah ini megang HP, sudah kecanduan game misalkan. Aduh. Dari omongan-omongan, apalagi kalau sudah FF, aduh, apalagi itu ya. Anak saya tuh suka main gitu tuh. Nah, itu kadang berlebihan juga gitu ya. Kita harus bisa mengontrol nih sebagai kakak, teman-teman yang mungkin sudah punya anak, mengontrol anaknya gitu. Jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Alihkan perhatiannya. Nggak apa mereka bermain untuk sekali dua kali gitu. Tapi jangan sampai terus-terusan diberikan hal seperti itu. Karena nanti akan bisa mempengaruhi emosinya dia gitu. Mempengaruhi sikapnya dia gitu. Kalau zaman dulu waktu saya kecil ya, saya seringnya main di luar gitu ya. Jadi orang tua sering di dalam rumah kenapa sih gitu ya, di luar mulu gitu mainnya gitu. Nah kalau anak sekarang mainnya di dalam rumah aja, kadang disuruh keluar nggak mau, karena tadi asik dengan ini ya gadgetnya gitu, kebalik ya gitu.